Jadi dari total 6 pusat smelter udah 3 semuanya ditutup ya? Iya, 3 juga yang produksi. Iya. Ada T0 yang produksi sampai sekarang, ada Unity, ada Hansen. Oke. Pemasakannya tidak cepat atau kayak lambat lah prosesnya. Cuma yang berisiko kalau suhunya naik lebih itu ya, bisa meledak. bisa. Bukannya kita ini bilang takut mati gitu, oh, tapi setidaknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saya berada di Bantaeng bukan untuk panggung, bukan untuk konser. Kami datang untuk bertemu mereka yang hidupnya diubah oleh industri. Mereka setiap hari bekerja dengan jari kasar, tapi suara mereka jarang didengar. Kalau yang Bapak lihat dari sini, gunungan ini yang aku paling nyata itu sebelum kita masuk itu, ini limbah pasirnya itu sudah menggunung ini Pak. Ini seberapa cepat penumpukannya Pak? Ini dalam satu tumpukan begini tuh biasanya satu tongkang. Bahan nikel yang diproses di smelter ini, yang hasilnya diangkut dalam satu tongkang, hasil buangan limbahnya sebesar setumpukan ini. Iya betul. Oke. Perubahannya sangat drastis sekali. Mulai dari perekonomiannya dari masyarakat di sini sudah mulai apa ya? Berganti profesi ya. Iya. Kebanyakan ditawarin jadi pekerja di pabrik. Oke. Dan lahan masyarakat di sini semakin sempit untuk dibikin usaha. Betul. Sudah jelas diambil alih untuk bangunan pabrik ya, Pak Bang, proses smelter ini. Lalu yang bikin aku kaget sih betapa dekatnya jaraknya Pak ya. Hampir nggak ada regulasi restriksi dari faktor kesehatan atau dari pertimbangan lainnya gitu. Jadi kita cuma berapa langkah aja udah langsung mau penduduk langsung sini. Kawasan ini penuh janji. Janji kesejahteraan, janji lapangan kerja. Tapi yang saya lihat lingkungan yang tercemar. Sawah sekarat, menghirup udara yang beracun, serta wajah-wajah yang kehilangan pekerjaan. Industri ini beroperasi 24 jam, tapi kehidupan di sekitarnya terasa semakin padam. Saya juga sempat dengar katanya kakak ini pernah keguguran. Kalau soal keguguran, ya benar, saya pernah mengalami keguguran itu sebanyak 3 kali. Mungkin karena faktor kecapean juga, karena kan kita kerja malam 12 jam, non-stop kan, tidak ada tidur. Dan setahu saya kalau ibu hamil itu kan harusnya istirahat begitu. Makanya saya putuskan waktu itu untuk tetap masuk bekerja di perusahaan, karena juga kan itu kewajiban saya dan tanggung jawab saya sebagai guru di sana. Makanya waktu itu saya mengalami perawatan di rumah sakit selama 3 hari dan sempat di kuret. Oh iya, ibu sekarang hamil juga ya lagi Ya, hamil. tidak ada dokter. Tidak ada. Ya, khusus Perempuannya nggak ada juga. cuman semuanya dokter umum. Oh. Jadi ya tidak, kalau yang orang hamil tidak ada, Disuruh ke puskesmas. Ya paling disuruh gitu. Minta rujukan ke itu lagi puskesmas. Tapi kalau misal kan biasanya kalau orang hamil kadang sakit kayak gitu, itu dihitung cuti apa kita bisa Harus ambil cuti sakit. Tapi kan kalau ambil cuti ya otomatis gaji dipotong kan. berarti dipotong gaji tuh. Iya, potong gaji. Aku melihat diriku dalam cerita mereka. Perempuan yang bekerja tapi juga kehilangan rumah,
tanah, bahkan waktu untuk keluarga. Kami terbiasa menguatkan diri, tapi tidak berarti kami rela diperlakukan tidak adil. Suara perempuan juga bagian dari perjuangan ini. Saya bekerja di tambang PT Huadi Nikel Alloy Indonesia, tapi saya di PHK karena perusahaan juga katanya merugi. Ini jadi ada beberapa smelter yang ditutup Bang. Totalnya ada berapa di Banteng ini? Total smelter di sini itu berapa ya? Di anak perusahaan Huadi sendiri itu 2 ya, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5, 6 sama ini, sama Hansen. Ada Tenol yang produksi sampai sekarang, ada Unity, ada Hansen yang produksi. Dan aku dengar mungkin Bang Rizal masih statusnya masih dirumahkan, tapi ada beberapa juga banyak yang diputus sepihak dari pabrik. Oh, banyak sekali. Ya. Banyak pelanggaran yang tidak sesuai yang sepihak yang kita maksud tadi. Teman-teman yang dirumahkan sampai sekarang ada yang belum dibayarkan upah dirumahkannya. Terus yang di PHK pun pesangon tidak sesuai ketentuan dibayarkan. Yang ada perjanjian bersama itu juga tidak dipatuhi lagi. Padahal yang bertanda tangan di situ ada bupati, kapolres, pihak perusahaan, masih saja dilanggar dan itu belum dibayar sampai sekarang. Aku juga dengar kerugian katanya maksudnya per orang itu bisa puluhan juta ya, di mana mereka nggak dibayarkan. Iya betul. Jam lembur. Terkait teman-teman anggota SBIP yang di PHK itu hak lemburnya itu masih ada sekitar paling sedikit 60 jutaan Per orang? Iya, per orang. Kalau yang di PHK teman-teman itu tadi pesangonnya yang belum dibayarkan, dia bayar setengah gitu. Dan masih gantung dan masih digantung di perusahaan, betul. Sejak April 2025, puluhan buruh dipecat sepihak. Upah lembur tak pernah dibayar. Mereka kehilangan tanah dan sekarang kehilangan pekerjaan. Inilah wajah hilirisasi yang jarang kita lihat di layar televisi. Proses kerja di sana itu menurut saya tidak gampang sebagai seorang perempuan, karena harus bekerja selama 12 jam, belum lagi tekanan-tekanan di perusahaan, situasi soal kesehatan di sana, kondisi ruang kerja juga tidak terlalu memadai begitu kalau untuk fisik perempuan. Banyak pekerja perempuannya di situ. Kalau yang bagian CCR memang ya khusus perempuan semua. Kalau di Tungku sih sekitar 9 orang sama yang ada yang di CCR material. Material itu yang mencampur itu yang ore, batu bara apa, baru dikasih turun ke Tungku. Ngatur suhunya, enggak boleh, kan ada ketetapan, enggak boleh turun, enggak boleh naik. Kalau naik sekali ya kemungkinan maksudnya itu tungkunya meledak. Ada beberapa hak-hak perempuan yang perusahaan itu tidak terapkan, seperti yaitu cuti haid. Kan di sana itu buruh perempuan tidak mendapatkan hak itu. Terus juga ada beberapa jaminan soal keselamatan kami sebagai perempuan di sana itu tidak dilaksanakan. Oke. Usaha apa aja Bang yang udah pernah dilakukan sama teman-teman di sini untuk mengalihkan? Kita sudah banyak melakukan melalui bipartit, tripartit, jalur ke dinas tempat, Snakir dalam hal ini, Wasnakir juga terlibat, Wasnakir provinsi itu tetap juga tidak dipatuhi karena dia lebih memilih jalur PHI, pengadilan hubungan industrial. Sementara
menurut kami di serikat itu harus dipatuhi, karena itu kan negara juga, penetapan itu kan negara juga ya. Jadi harusnya kan itu tidak dibayar juga. Nah, makanya saya anggap ini perusahaan memang akal-akalannya mereka tidak mau membayar upah, karena sudah ada kepastian bahwa dia melanggar, sudah ada penetapan bahwa upah tidak dibayar, masih saja tidak dibayar. Ya, sehingga dia mendorong ke PHI. Yang saya anggap ini mengulur waktu, kayak tidak mau membayar, menton tidak ada itikat baik untuk membayar upah karyawan. Harapan Kata sebagai pekerja perempuan di tambang itu gimana, Kak? Harapan saya sih sebagai buruh perempuan untuk kedepannya semoga perusahaan itu lebih memperhatikan buruh perempuan, terutama itu memperlakukan hak cuti haid bagi perempuan dan diberi istirahat bagi yang hamil begitu. Kalau yang hamil ya perlu sekali sebenarnya, kayak ada dokter spesialis kandungan. Maksudnya jadi kita ndak perlu lagi keluar lagi. Kalau kayak ceritanya ambil sakit kan, kalau kita keluar lagi ambil itu kan cuti ya. Kalau hamil kan itu kayak badan kayak tidak seperti, apalagi 12 jam di depan begitu. Soal keadilan buruh itu, dan harus betul-betul bagaimana diberikan kepada buruh. Nah, terus bagaimana perusahaan ke depan itu membenahi perusahaannya sesuai dengan aturan, tidak boleh dibiarkan. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih baik lagi masyarakat, terutama yang ada di seputaran perusahaan ini. Di Kabupaten Bantaeng itu pemerintahannya tidak bisa menyelesaikan masalah buruh. Nah, harapan saya sebagai buruh dengan adanya teman-teman dari Tereng Asia, dari Brandal, Sukatani membantu kami untuk menyebarluaskan, untuk menyampaikan baik lewat lagu-lagu, media atau apapun itu namanya, tentang permasalahan yang kami hadapi. Karena selama ini kami melihat bahwasanya hanya di lingkup kabupaten saja, saya kira segala sesuatunya sudah kami lakukan. Namun sampai hari ini belum menemui titik terang. Kami pulang dengan cerita tentang buruh yang tetap bertahan, meski hidupnya diperas habis-habisan. Cerita tentang serikat yang terus tumbuh meski ditekan dari segala penjuru. Ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal dari suara yang akan terus digaungkan, karena kami yakin setiap suara yang melawan akan mampu mengubah kenyataan. Bagi kami, musik bukan hanya soal panggung. Musik adalah ruang untuk menyuarakan yang tak terdengar. Perjalanan ini mengingatkan saya bahwa di balik setiap petikan gitar, ada jeritan yang harus sampai ke telinga kita semua. Kepatangan derat yang kuat, jangan selalu berkiblat ke